Iya, sampurasun para wargi sedaya. Alhamdulillah, untuk yang part 2 ini kita akan mikawano aksara Sunda baku. Mikawano itu yaitu kita akan berkenalan ya atau lebih mengenal lagi tentang aksara Sunda baku. Aksara Sunda baku ini sesuai yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu ada yang pertama aksara suara. Nah, aksara suara ini yaitu dalam huruf Latin itu disebutnya dengan vokal ya. Nah, kalau di Latin ada 5, kalau di bahasa Sunda atau aksara Sunda itu ada 7. Kalau di Latin itu kan hanya A, I, U, E, O. Nah, kalau di aksara Sunda atau aksara suara ini ada A, ada E, ada E, ada E, kemudian ada I, U, O. Nah, yang penambahnya yaitu yang ini ya, yang membedakan jadi huruf E-nya itu dipecah menjadi 3. Kalau yang ini membacanya itu sedikit ditekan, gitu ya. Tapi nggak usah berlebihan juga gitu ya. Tapi dalam penggunaannya itu hampir mirip antara yang ini dengan yang ini. Ya. Kalau misalkan yang ini, misalnya hente, nah itu ya. Kalau ini mah misalkan terang, ya. Nah itu bedanya ya, bedanya antara dan e. Kalau ada curak, kalau dalam bahasa Sunda seperti ini ya, itu dibacanya e. Jadi beda ya antara e dan e gitu. Ini untuk masing-masing huruf vokal atau aksara suara itu simbol dalam aksara Sundanya seperti ini. Untuk e seperti ini, untuk e seperti ini, e seperti ini, i seperti ini, u seperti ini, dan o yang seperti ini. Jadi untuk aksara suara ini berdiri sendiri ya. Jadi tidak seperti huruf konsonannya atau yang setelah ini kita akan bahas. Baik, untuk aksara suara cukup ya. Kita lanjutkan ke angka Sunda. Nah, angka Sunda ini hampir mirip untuk penyebutannya ya. Itu hampir mirip dengan di aksara Latin. Nah, bedanya itu dalam bahasa Sunda. 0 itu 0, 1 itu hiji, kemudian 2 tetap 2 ya. 3 itu tilu, untuk 4 itu opat, 5 tetap 5, 6 itu genep, 7 tetap 7, 8 diganti ya jadi 8, yang 8 jadi 8, kemudian 9 jadi salapan. Nah, ini juga berdiri sendiri untuk angka. Nah, biasanya penulisan angka itu diawali dengan garis tegak di awal dan diakhiri dengan garis tegak juga di akhirnya. Untuk angka simbolnya sama ya. Ini mewakili setiap angka, jadi berbeda-beda. Untuk 0 lambangnya seperti ini, kemudian sampai ke 9. Ini masing-masing simbolnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada aksara Ngalagena. Aksara Ngalagena ini kalau misalkan di huruf konsonan, huruf Latin itu disebutnya konsonan ya. Bedanya kalau di huruf Latin itu dia berdiri sendiri, tapi kalau dalam aksara Sunda itu ada huruf vokalnya, jadi diikuti dengan huruf vokal. Contohnya ini K ya, atau ini huruf G. Huruf G itu pasti kalau dia ditulisnya seperti ini itu akan dibaca ga. Jadi tidak G ya, tapi ga. Jadi dibaca dengan huruf vokalnya. Ada vokalnya yang mengikuti setiap huruf konsonan.
Nah, sebelum ke sana, huruf ngalagena atau aksara ngalagena ini ada 2 ya. Nah, yang pertama itu wianjana ngalagena atau sora Sunda Pituin. Nah, sora Sunda Pituin itu apa? Yaitu sora Sunda yang asli dari Sunda atau yang memang masyarakat Sunda sehari-harinya itu menggunakan dasar dari semua huruf konsonan yang di sini. Berbeda dengan yang ini, wianjana kekengingan suar sair tina bahasa sejen atau kata serapan dari bahasa lainnya. Nah, misalkan huruf fa, ka, ka, sya, fa, sa atau za. Nah, itu eh, diserap dari bahasa lain gitu ya. Entah itu dari bahasa Cina, bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi jarang dipakai dalam bahasa Sunda sendiri gitu. Nah, untuk urutannya seperti ini ya. Kaganga, cajanya, padana, pabama, yarala, wasaha. Kemudian untuk bahasa Sunda kekengingan suar sair tina bahasa sejen ada fa, ka, sya, fa, sa, za. Nah, seperti misalkan ada guyonnya ya, orang Sunda itu katanya tidak bisa menyebut huruf F katanya ya. Kan itu kan fitnah gitu. Nah, misalkan seperti itu gitu ya. Nah, jadi sebetulnya itu aksara yang ada dari bahasa lain gitu ya atau serapan. Selanjutnya, nah bagaimana sih cara membuat kata tadi agar bisa berubah bunyinya gitu kan? Masa semuanya ka, ga, nga yang seperti itu huruf akhirnya menggunakan huruf A semua. Nah, tidak ya. Tapi itu bisa dirubah dengan menggunakan rarangken atau diakritik. Rarangken ini di pembahasan ini akan dibahas menjadi 3 dikelompokkan, yaitu rarangken di atas huruf yang ditulisnya ya. Kemudian ada rarangken di bawah huruf dan rarangken di tengah huruf. Untuk rarangken di atas huruf itu seperti ini ya. Jadi hurufnya itu yang ada di simbol bulat putus-putus ini. Nah, hurufnya itu yang tadi, huruf konsonan yang tadi, yang ini dimasukkan ke dalam yang bulatan ini. Nah, pakai lambang di atasnya. Nah, ini yang wargi semua itu harus bisa dibedakan rarangkennya gitu ya. Jadi nanti kita akan lebih mudah untuk membacanya. Nanti kita akan belajar ya untuk membacanya di bab 3. Baik, yang pertama kita akan berkenalan dengan namanya panghulu. Panghulu ini membuat vokal aksara ngalagena dari A menjadi I. Huruf ini yang tadinya dibaca K itu ketika menggunakan rarangken panghulu di atasnya itu akan berubah menjadi ki. Ya. Coba kita balik lagi ke belakang. Nah, ini tadi asalnya dia huruf K. Kemudian menggunakan rarangken panghulu itu berubah penyebutannya dari K menjadi Ki. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua kita berkenalan dengan pamepet. Pamepet ini merubah yang tadinya huruf A-nya, huruf vokal yang mengikuti konsonan tersebut menjadi E ya. Nah, jadi ini dibacanya ke. Kemudian ada yang seperti ini lambangnya disebutnya paneleng. Paneleng ini merubah vokal dari konsonan tersebut menjadi E ya. Nah, seperti ini ya. Itu ditulisnya di atas. Nah, hati-hati dalam membacanya karena ketika ini diterapkan itu akan terlihat kecil ya dibandingkan dengan huruf konsonannya gitu. Kemudian ada panglayar.
yang seperti ini ya simbolnya, namanya panglayar, itu akan menambahkan konsonan R pada akhir suku kata. Misalkan ini K. Nah, ketika ditambahkan panglayar menjadi kar. Begitupun misalkan ini ya, ke. Tambahkan saja di sini, di sebelah paneleng ada panglayar, itu menjadi ker ya, kalau ditambahkan panglayar. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir ada panyecek. Panyecek ini yaitu menambahkan akhiran eng pada akhir suku kata. Misalnya K. Nah, K ini ketika ditambahkan panyecek itu jadi dibacanya Kang. Kemudian kita lanjutkan ke rarangken di bawah huruf. Nah, rarangken di bawah huruf ini ada yang pertama kita berkenalan dengan panyuku. Panyuku ini seperti ini ya simbolnya. Yang tadinya dibaca A jadi dibaca K menjadi ku ya. Kemudian ada panyakra. Panyakra lambangnya seperti ini, menambahkan konsonan di tengah. Yang tadinya K ditambahkan huruf R di tengah-tengahnya. Jadi dibaca kra ya, dibacanya kra. Nah, kemudian ada panyiku. Panyiku itu di bawah ya. Seperti ini lambangnya. Itu menambahkan di tengah huruf L ya. Nah, jadi kalau ada K ditambahkan panyiku menjadi kla. Kemudian selanjutnya ada pamintel. Pamintel ini juga sama ya, bukan untuk yang bulatan ini bukan bagian dari rarangken, tapi ini seperti yang di atas yang putus-putus ini diisi oleh huruf konsonan tadi. Ketika misalkan huruf K ditambah pamintel itu menambahkan huruf M di tengahnya. Jadi dibaca kemak. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada papasangan. Nah, papasangan ini menambahkan huruf W di tengah. Ketika misalkan tadi seperti huruf K ditambah ditambah rarangken papasangan itu berubah menjadi kwa. Baik, yang terakhir yaitu ada rarangken sejajar dengan huruf. Nah, untuk rarangken sejajar dengan huruf itu yang pertama ada disebutnya paneleng. Paneleng itu lambangnya seperti ini ya. Nah, itu akan merubah huruf vokal dari konsonan tersebut dari A menjadi E. Nah, bukan E ya, E. Ini dibacanya E karena ada curak. Nah, ketika ada curak maka dibacanya menjadi E gitu. Yang tadinya K menjadi ke, jadi ke ya. Yang tadinya K jadi ke. Kemudian ada disebutnya panolong. Nah, panolong ini seperti ini ya. Untuk panolong karena dalam konversi secara online dituliskan dalam konversi itu merubah huruf Latin menjadi menjadi huruf aksara Sunda. Nah, itu ada perbedaan dengan karena saya ini mengambil dari sumbernya di Wikipedia. Itu ada perbedaan penempatan. Kalau panolong di Wikipedia itu simbolnya sama gitu ya, sama-sama dengan yang konversi. Itu seperti ini. Tapi penempatannya itu ada, kalau di Wikipedia itu di sebelah kanan. Jadi setelah huruf huruf konsonan sebelah sini. Dan panolong yang ada di konversi itu maaf. Jadi bukan panolong ya, jadi paneleng. Nah, paneleng yang ada perbedaan, yaitu kalau di huruf di Wikipedia itu ada di sebelah kiri. Sedangkan kalau yang dikonversi, nah ini
itu ada di sebelah kanan huruf rangkennya. Gitu. Maaf ya, ini di Paneleng bukan Panolong. Kita ulangi lagi ya, ke Paneleng sebelah sini. Jadi mau itu di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, asalkan si tandanya seperti ini, itu adalah Paneleng ya, atau dibacanya ke atau ya, akhiran vokalnya itu berubah jadi e. Nah, untuk Panolong itu bedanya sedikit ya. Jadi seperti huruf Z, Paneleng dengan Panolong, bedanya kalau Paneleng itu ada buntutnya itu di tengah, itu berket ke kanan. Berbeda dengan Panolong, Panolong itu ke sebelah kiri. Nah, ini ya perbedaannya nih. Kalau simbolnya hampir sama gitu. Dan penggunaannya seperti ini. Ya. Kalau ini ke belakang, oh berarti ini ke dibacanya. Kalau ini ke depan, nah ini simbolnya ya. Maka ini dibacanya ko. Kita lanjut untuk yang ini. Ada disebutnya pamingkal. Pamingkal itu merubah konsonan menjadi ditambahkan ya, menambahkan konsonan di tengahnya ditambahkan huruf Y. Misalnya konsonannya K. Nah, ketika ditambahkan pamingkal itu dibacanya jadi kia. Gitu. Kemudian ada pangwisad. Pangwisad ini seperti ini lambangnya, menambahkan konsonan H untuk di akhir satu kata. Misalnya K. K itu ketika ditambahkan pangwisad itu berubah jadi kah gitu ya. Jadi ada huruf H-nya dia di akhir. Kemudian selanjutnya ada pamaih ya atau paten. Nah, ini simbolnya ini biasa sering digunakan. Nah, ini. Jadi kita harus lebih familiar dengan ini. Karena meniadakan vokal pada satu kata. Contohnya, ini tadi kan biasanya dalam konsonan Sunda itu ada huruf vokal yang mengikuti konsonan. Nah, untuk di sini itu tidak diikutkan ya, justru dipaehkan atau dimatikan huruf vokalnya. Yang tadinya huruf K jadi ak gitu ya. Atau misalkan huruf G tadinya ga jadi ag gitunya, jadi G-nya saja yang dibaca gitu. Nah, kemudian ada yang terakhir ada afagraha. Afagraha ini memisahkan bunyi vokal dari konsonan di akhir suku kata. Nah, ini misalkan huruf-huruf yang ada tanda curak ya, kutip satu di atasnya. Nah, itu jadi yang tadinya K jadi ka gitu nya. Nah, baik untuk Sunda Baku rarangken untuk aksara Sunda Baku sudah selesai. Maka para wargi sadaya di sini bisa mendownload ya untuk menghafalkan ini ya. Yang tadi ada aksara suara, angka Sunda, kemudian aksara Ngalagena, rarangken. Nah, ini silakan para wargi bisa mendownloadnya di scan barcode yang sebelah sini atau misalkan di Google Chrome bisa diketikkan pada alamat pencarian s.id/aksara Sunda ensiklopedimu. Jadi silahkan, memang untuk awal-awal ini sangat bermanfaat ya para wargi. Jadi untuk menghafalkan simbol-simbol dalam aksara Sunda gitu. Kemudian di sini ada contoh kalimat ya. Nah, ini kita bisa perbesar. Baik, untuk contoh kalimatnya misalkan ini.
Nah, ini adalah huruf ta ya. Ketika ta ini ditambahkan rarangken di atasnya itu adalah panghulu ya, seperti ini. Kita cari hurufnya. Nah, ini adalah huruf mana-mana ta. Nah, ini ya, huruf ta ditambahkan panghulu di sini, maka ketika dibaca itu akan menjadi ti. Nah, ini ti. Kemudian ini ta lagi, ta u ya. Ini huruf u dalam vokal. Nah, ini ya. Huruf u, tahu ya. Nah, ini nih terjemahannya. Tahu, na, pakai na. Nah, ini nanti pakai apa namanya? Pamae. Nah, jadi tahun gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin ini bisa menjadi referensi ya. Nah, kemudian untuk angka tadi, nah dipisahkan dengan menggunakan simbol garis tegak seperti ini. 2007. Nah, mungkin seperti itu para wargi sadaya. Untuk di bab 2 ini saya cukupkan. Bila ada yang akan ditanyakan atau lain sebagainya, silakan ditulis di kolom komentar ya. Dan kita sama-sama belajar untuk menggunakan dan belajar menulis dan membaca aksara Sunda ini. Oh iya, untuk saya memiliki proyek juga untuk membuat buku. Entah itu bukunya dalam apa namanya? Dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk cetak gitu ya. Nanti kalau misalkan para wargi semua ada yang mau gitu ya, nanti saya akan lihatkan reviewnya. Untuk bukunya itu nanti ada untuk kalimat-kalimat yang kita akan bisa mencoba untuk berlatih. Kemudian ada juga untuk kita mencoba untuk menulis. Nah, jadi di sana sudah lengkap gitu. Nanti silakan komen kalau misalkan banyak peminatnya. Nanti komen apakah buku aksara Sunda ini dalam bentuk buku fisik atau PDF gitu ya. Nanti silakan komen yang berminat. Kalau misalkan banyak peminatnya, nanti kita akan buatkan seperti itu. Sebetulnya untuk proyeknya sudah 80%, tinggal finishing saja. Nanti launchingnya mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat-dekat ini. Oke, terima kasih untuk para wargi yang sudah setia menonton video part kedua ini. Nanti di part ketiga kita akan mulai mencoba untuk belajar membacanya. Terima kasih. Hatur nuhun, anu kasuhun, hapunten bilih aya lepat cariosan, bobot sapanon cerang sapakan, sakitu anu tiasa kepihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.